meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Hari Kamis, pekan ke-26, masa biasa, tanggal 30 September tahun 2021, peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan shalom. Selamat bergabung kembali dalam seri renungan harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Saudara, bulan Kitab Suci Nasional tahun ini berakhir pada hari ini, Kamis 30 September 2021, bertepatan dengan Pesta Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Sekalipun bulan Kitab Suci sudah berakhir, namun perjalanan kita bersama Yesus yang menjadi tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini tidak akan pernah berakhir. Begitu juga tugas perutusan kita untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil masih tetap harus kita lakukan. Tugas perutusan itu adalah tugas perutusan sepanjang hidup. Dan demi tugas perutusan itu, tinggal tetap dalam persekutuan dengan Yesus dan firman-Nya merupakan syarat mutlak yang harus ada pada kita. Serial renungan harian pada hari peringatan wajib Santo Hieronymus ini adalah episode yang ke-45. Dan firman Tuhan yang menjadi rujukan untuk renungan ini adalah Nehemia bab 8 ayat 1-5, 6-7, dan 8-13 dengan mazmur tanggapan dari Mazmur bab 19 ayat 8, 9, 10, dan 11. Dan kemudian Injil Lukas bab 10 ayat 1-12. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita akan menjumpai orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Kita juga akan ketemu dengan pemazmur yang membagikan permenuhannya tentang Taurat Tuhan. Dan juga kita akan mengikuti 72 murid Yesus yang dia utus untuk mendahuluinya ke tempat-tempat yang akan dia kunjungi. Apa yang terjadi ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan? Kita tahu bahwa pembuangan yang mereka alami, baik pembuangan ke Asyur atau Assyria maupun ke Babel atau Babilonia, adalah hukuman Tuhan atas Israel yang meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan beribadah kepada dewa-dewa lain. Belajar dari pengalaman pahit akibat meninggalkan Tuhan dan harus menanggung berbagai penderitaan di tanah pembuangan, Israel kini sadar dan apa yang mereka lakukan. Sekembalinya dari tanah pembuangan, orang-orang Israel membaharui kembali hubungan mereka dengan Allah. Mereka menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka menjadi bangsa pilihan yang hidup menurut hukum-hukum dan perintah Tuhan Allah mereka. Mereka menguduskan diri supaya layak menjadi umat pilihan Tuhan. Nehemia bab 8 ayat 6-13. Langkah baru orang Israel yang membaharui hubungan mereka dengan Tuhan untuk selanjutnya mengatur hidup yang berpusat pada Tuhan dan firman-Nya juga merupakan langkah yang ditempuh oleh pemazmur. Pemazmur yang telah hidup menurut Taurat Tuhan memberi kesaksian bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Dan bahwa titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata ceria. Mazmur bab 19 ayat 8-9. Selanjutnya, mengalami bahwa perintah dan hukum-hukum Tuhan itu sungguh baik dan berguna bagi hidupnya, bahwa hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil selalu.
dan bahwa hukum itu lebih indah daripada emas murni serta lebih manis daripada madu, pemazmur lalu mengajak para pendengarnya, saudara dan saya termasuk, untuk membangun sikap hidup yang hormat dan takut akan Tuhan sebagai suatu sikap hidup yang suci. Apakah pembaharuan diri orang-orang Israel ini hanya menyangkut hubungan mereka dengan Tuhan saja? Ternyata bahwa hubungan dengan Allah yang mendatangkan berkat dan keselamatan itu harus juga menjadi berkat dan keselamatan bagi sesama manusia. Dan disinilah tempatnya untuk tugas perutusan meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil itu mendapatkan dasar dan legitimasi Alkitabiahnya, bahwa seseorang yang menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan tidak boleh mengurung atau mengelokalisir semua pemberian Tuhan itu hanya untuk diri sendiri saja, tetapi bahwa seseorang penerima berkat dan keselamatan Tuhan sesungguhnya adalah seorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi penyalur berkat dan keselamatannya kepada orang-orang lain. Dalam konteks berbagi berkat dan keselamatan Tuhan inilah yang kita saksikan pada peristiwa perutusan ke-72 murid Yesus dalam Injil hari ini. Mereka diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk membawa dan mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia, yang dalam hal ini adalah orang-orang di kota-kota yang mereka kunjungi. Saat menjumpai orang-orang di kota-kota tersebut, ke-72 murid harus menghadirkan shalom dan damai sejahtera serta kuasa penyembuhan atas orang-orang sakit dari Allah sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah yang mereka wartakan tersebut. Lukas bab 10 ayat 5 dan 9 dan juga Matius bab 12 ayat 28. Saudara, ketika menerima tugas perutusan untuk memberitakan kerajaan Allah ini, Yesus juga menegaskan kepada ke-72 muridnya untuk tidak membawa apapun untuk dijadikan pegangan. Lalu, apa yang menjadi andalan para murid itu? Nah, di dalam misi ini, kekuatan para murid hanya ada pada Yesus, pemilik kerajaan Allah itu sendiri. Karena itulah, hubungan dengan Allah dan dengan Yesus Kristus putranya menjadi hal yang wajib ada pada setiap utusannya. Nah, bagaimana hubunganku dengan Yesus Kristus ini? Kuhayati dan kulakukan dalam hidupku selama ini, khususnya selama hari-hari dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Semoga Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja, ahli Kitab Suci itu, mendoakan saudara dan saya sehingga kita boleh mampu menjadi penyalur berkat dan keselamatan Tuhan bagi sesama kita. Mari kita lakukan tugas itu. Mari kita memulainya bersama Yesus. Mari kita tinggal tetap bersama Dia supaya dapat mengakhirinya juga bersama dengan Dia. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin dan